Shalom, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS mengenai ilustrasi tahapan proses fotosintesis. Terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama di hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis melalui video pembelajaran secara cermat. Dan yang kedua, siswa mampu memahami fotosintesis melalui percobaan sederhana secara tepat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu Patricia punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang lapar? Iya, benar sekali. Tentunya kita akan makan. Ternyata hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga berlaku bagi makhluk hidup lainnya, seperti pada hewan dan juga tumbuhan. Pada manusia, ketika dia sedang lapar, pikirannya akan mengarahkan dia untuk bergerak mencari makanan dan membuat makanannya. Sedangkan pada hewan, ketika sedang lapar, hewan akan bergerak mencari makanannya dengan cara memangsa hewan lainnya atau dikenal dengan istilah hewan pemakan daging, seperti contohnya harimau memangsa kerbau dan juga hewan pemangsa tumbuhan, contohnya sapi dan juga kambing. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan, Ibu Patricia? Kira-kira tumbuhan juga pernah merasa lapar tidak ya? Lalu, apakah tumbuhan juga dapat bergerak untuk memperoleh makanan? Dan jika iya, bagaimana tumbuhan dapat memperoleh makanan? Kan tumbuhan tidak punya kaki untuk bergerak. Tumbuhan juga tidak punya mulut, lalu bagaimana tumbuhan bisa makan? Ternyata, tumbuhan juga dapat memperoleh makanan. Caranya dengan membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dikenal juga dengan istilah fotosintesis. Dalam fotosintesis terdapat beberapa tahap. Tahapan proses fotosintesis itu hampir sama dengan tahapan saat kita memasak. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, yaitu tahap memasak. Dan tahap ketiga adalah hasil masakannya. Kita lihat satu-satu ya. Tahap pertama, menyiapkan bahan-bahan. Jika kita manusia ingin memasak, tentunya kita memerlukan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu dapat kita beli di pasar. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan karena tidak dapat bergerak, maka bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak tersedia oleh alam. Bahan yang pertama yaitu matahari. Jika kita ingin memasak, kita tentunya membutuhkan sumber energi panas yang berasal dari api. Agar apa? Agar masakan kita dapat matang. Bahan-bahan yang tadi kita olah dapat matang. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan justru memerlukan bantuan sinar matahari. Matahari merupakan salah satu benda penerang di langit yang diciptakan oleh Allah yang menjadi sumber energi cahaya dan panas yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, bahan yang kedua yaitu air. Tumbuhan dapat memperoleh air yang berasal dari tanah ataupun melalui bantuan manusia dengan cara melakukan penyiraman pada tumbuhan. Dan bahan yang ketiga yaitu klorofil. Klorofil merupakan zat pewarna alami yang terdapat pada daun yang menghasilkan warna hijau pada daun atau tumbuhan. Dan yang keempat adalah karbon dioksida. Jika manusia dan hewan saat bernapas akan mengeluarkan gas karbon dioksida, berbeda halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan justru memerlukan gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan ada 4. Yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga klorofil, dan yang keempat adalah gas karbon dioksida. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap memasak. Pada tahap memasak, tentunya manusia akan memerlukan alat-alat masak lainnya,
seperti panci atau wajan, kemudian sutel, dan juga kompor. Tetapi tumbuhan tidak memerlukan sama sekali alat-alat itu. Mengapa? Karena proses memasak pada tumbuhan terjadi secara otomatis pada bagian daun yang dikenal dengan istilah kloroplas. Nah, berikutnya tahap terakhir yaitu hasil masakan. Nah, setelah kita memasak, tentunya kita akan menghasilkan sebuah makanan. Hasil masakan yang berupa makanan ini akan digunakan makhluk hidup untuk pertumbuhannya. Nah, jika manusia menghasilkan makanan yang telah diolah yang berasal juga dari makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan. Contohnya apa ya? Kangkung, bayam, wortel, sawi, dan lain sebagainya. Ada juga tuh yang berasal dari hewan, seperti ikan, ayam, kepiting, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan hasil masakan yang diolah pada tumbuhan. Hasil masakan yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa karbohidrat yang digunakan sebagai energi untuk bertumbuh. Selain itu, ada hasil masakan lainnya, yaitu oksigen. Oksigen ini yang akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, sekarang sudah tahu kan tahapan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hasil masakan pada tumbuhan juga itu ada lebihnya, dikenal dengan istilah cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini akan disimpan dalam akar ataupun dalam buah, tergantung dari tumbuhannya, ya. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan latihan mandiri. Pertama, kalian akan melakukan percobaan sederhana untuk mengamati fotosintesis. Dan yang kedua, kalian akan mendengarkan instruksi lebih jelas yang akan disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Sudah mengerti ya anak-anak? Jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.